Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di RC13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja. Teman-teman, pada video ini saya kembali akan menyajikan The Current Issue Corner atau isu-isu terkini. Dan untuk isu kali ini datang dari Myanmar atau Burma berkaitan dengan peristiwa yang baru saja terjadi, yaitu kudeta atau pengambil alihan kekuasaan ya, yang dilakukan oleh pihak militer. Dalam hal ini tokoh yang paling berkuasa adalah Jenderal Min Aung Hlaing yang merupakan panglima tertinggi yang juga orang yang saat ini sebenarnya paling berkuasa di negara Myanmar. Nah, apa yang terjadi di Myanmar ini menurut saya sangat menarik untuk dianalisis, sekaligus bisa diambil pelajaran bagi negara-negara yang lain, bisa jadi termasuk negara kita Indonesia, bahwa dalam sebuah pemerintahan atau rezim, nah, biasanya ya ada yang paling berkuasa di balik yang terlihat, atau ada pihak-pihak yang tidak terlihat ya secara publik, tapi sebetulnya dialah yang paling berkuasa. Ya, kita tahu bahwa Myanmar itu secara formalnya dipimpin oleh Presiden Win Myint ya. Dan ada satu tokoh lagi yang menjadi penasehat pemerintah, yaitu Aung San Suu Kyi, yang merupakan tokoh yang sangat terkenal dan dia penerima hadiah Nobel ya. Di atas kertas memang merekalah yang memimpin pemerintahan Myanmar. Tapi sebetulnya yang jauh lebih berkuasa adalah Jenderal Aung tersebut. Dari mana dia punya kekuasaan yang begitu besar? Nah, Jenderal Aung sebetulnya membawahi 3 kementerian yang sangat berpengaruh di Myanmar. Yang pertama adalah Kementerian Pertahanan, yang kedua urusan perbatasan, dan yang ketiga urusan dalam negeri. Ini 3 hal yang dia kuasai, dan ketiganya atau ketiga bidang itu memang sangat mempengaruhi kehidupan Myanmar. Nah, di luar itu ternyata Jenderal Aung juga diberikan kewenangan untuk mengangkat 1/4 parlemen. Yang dengan itu dia bisa menveto kebijakan pemerintah yang dianggapnya tidak menguntungkan. Jadi luar biasa kekuasaan Jenderal Aung ini. Bahkan disebut-sebut dia juga punya kewenangan untuk melakukan kudeta ini. Jadi kapan saja dia melakukan, dia bisa melakukan. Jadi meskipun dia bukanlah pemimpin utama dalam konteks pemerintahan ya, karena pemerintahan dipimpin oleh sipil, oleh Presiden Win Myint, kemudian tadi ada penasehatnya Aung San Suu Kyi, tapi ternyata atau sebenarnya yang paling berkuasa adalah Jenderal Aung tersebut. Karena itu ketika dia melakukan kudeta, ya tidak ada pihak yang melakukan perlawanan, ya dia dengan mudah melakukan kudeta. Semua tentara atau militer berada di bawah genggamannya. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari sisi argumen, dalih atau alasan untuk kudeta, tidak begitu kuat. Nah, kita tahu bahwa dalih atau alasan yang dilakukan oleh pihak militer untuk melakukan kudeta adalah tuduhan kecurangan terhadap pemilu. Seperti kita ketahui bahwa pemilu telah diselenggarakan di Myanmar itu pada tanggal 8 November 2020. Dan yang pemenangnya atau yang menjadi pemenangnya adalah partainya Aung San Suu Kyi, yaitu NLD, National League for Democracy. Jadi Liga Nasional untuk Demokrasi, dan menang secara telak dengan angka 83%. Ini sebuah angka yang sangat tinggi ya, angka kemenangan daripada partainya Sun Kyi.
Sementara partai yang didukung oleh militer, yaitu Union Solidarity and Development Party, itu hanya mendapatkan 33%. Nah, bisa jadi ya kenapa Jenderal Aung melakukan kudeta itu, ya seperti banyak disebutkan oleh para pengamat khususnya tentang Myanmar, bahwa Jenderal Aung ini suatu waktu atau suatu saat pernah mengatakan bahwa di usianya menginjak pensiun dia akan terjun ke dalam bidang politik. Artinya dia menjadi politisi sipil gitu ya. Nah, saat ini dia usia udah 64, artinya tinggal setahun lagi pensiun. Nah, tapi kenapa kemudian dia melakukan kudeta? Karena bisa jadi dia melihat bahwa kalau dia masuk ke dalam politik secara biasa, akan sulit karena ternyata partainya Aung San Suu Kyi itu didukung rakyat secara mayoritas, 83% tadi itu. Maka tentu kalau dia kemudian nanti pensiun lalu aktif di partai yang sekarang didukung oleh militer yang hanya menang 33%, maka dia akan kesulitan. Karena itu, ya cara yang lebih cepat adalah melakukan kudeta. Apalagi dia memang secara real dialah yang kini berkuasa di Myanmar. Praktis tidak ada pihak yang menentangnya, gitu ya. Dan untuk menyelamatkan langkah ke depannya sangat mungkin ya setelah kudeta ini ya dia paling tidak akan melakukan misalnya kalau ingin diterima oleh semua pihak, bahkan mungkin pihak luar Myanmar, dia akan menyelenggarakan pemilu. Tetapi tentu saja tanpa melibatkan Aung dan pihak partainya, dalam pengertian tokoh-tokoh yang dimiliki oleh partai NLD itu tidak akan dilibatkan. Ya sekarang aja kan diberitakan bahwa Aung dan Presiden Win Myint itu kan ditahan. Itu ya. Sehingga otomatis nanti yang akan muncul sebagai tokoh dalam pemilu ya orang-orangnya dia atau bahkan dia sendiri. Nah, kemungkinan akan menuju ke sana. Atau ya tetap dia berkuasa, artinya kembali seperti dulu pemerintahan junta militer, gitu ya. Jadi yang berkuasa di Myanmar tetap militer, meskipun resikonya akan mendapatkan tekanan-tekanan internasional. Tapi kelihatannya Myanmar ini sangat kebal dengan tekanan-tekanan dunia internasional. Nah, yang pasti menurut saya ini jadi pelajaran menarik ya apa yang terjadi di Myanmar, bahwa dalam sebuah negara seringkali yang betul-betul berkuasa, yang real berkuasanya itu sebetulnya bukanlah yang memimpin di pemerintahan, yang terlihat memimpin. Nah, seringkali yang berkuasa itu justru yang ada di balik layar, yang ada di belakang. Nah, inilah yang kemudian bisa menentukan nasib sebuah negara. Teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya dan tetap semangat.